Hadis sebagai sumber utama pengetahuan Islam telah memberikan batas-batas perkembangan sekalipun tidak secara tegas dan eksplisit. Hal ini karena adanya variasi dan diferensiasi individual serta kekuasaan Tuhan yang sering ditampakkan dalam beberapa individu. Dengan kelainan-kelainannya, di samping sifat Al-Quran sendiri yang universal, sehingga dapat berjalan sepanjang masa dan berlaku untuk seluruh tempat. Berdasarkan pengertian dan sifat perkembangan di atas, serta beberapa landasan yang ditemukan dalam Al-Quran dan hadis, perkembangan anak dalam perspektif Islam dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, fase tufulah awal kanak-kanak awal 0-7 tahun. Fase ini terdiri dari fase asobi, fase menyusui dari usia 0-2 tahun. Fase tufulah, fase awal atau kanak awal, yakni usia 2-7 tahun. Fase tufulah yakni fase akhir kanak-kanak, yakni 7-14 tahun. Fase ini merupakan momentum yang sangat penting lantaran janin telah memasuki fase barunya di dunia yang asing baginya. Pengaruh eksternal mulai bersinggungan dengannya berupa nutrisi, interaksi orang, dan jenis pendekatan pada sang bayi. Dalam tafsir Maragi diterangkan bahwa hikmah menyusui ialah agar kepentingan bayi benar-benar diperhatikan. Air susu adalah makanan utama bagi bayi pada umur seperti ini, dan ia sangat memerlukan perawatan yang seksama dan tidak mungkin dilakukan oleh orang lain kecuali ibunya sendiri. B. Fase fratamis kanak-kanak 2-7 tahun. Fase ini diambil dari rentangan usia yang disebutkan Nabi, bahwa ajarilah anakmu untuk menjalankan sholat pada usia 7 tahun. Juga sabda beliau yang menyatakan bahwa usia 7 tahun pertama seseorang anak adalah layaknya raja, sedang Al-Quran memberi batas 2 tahun untuk masa menyusui. Jadi, dari hadis Nabi dapat dipahami bahwa masa pratamis itu sampai 7 tahun, kemudian dibatasi oleh ayat Al-Quran 2 tahun tentang perintah menyusui. Maka untuk sampai 7 tahun ada masa antara, yakni 2-7 tahun, itulah yang disebut dengan masa kanak-kanak. Sekitar usia 4-5 tahun, anak dapat menguasai bahasa ibu serta memiliki sifat egosentris. Usia 5 tahun baru tumbuh rasa sosialnya, dan usia 7 tahun anak mulai tumbuh dorongan belajar dalam membentuk diri anak pada usia ini. Rasulullah menganjurkan dengan cara belajar sambil bermain, karena dinilai sejalan dengan tingkat perkembangan usia ini. Oleh karena itu, fase ini biasa disebut dengan tahun prasekolah, di mana anak mulai belajar mandiri dan menjaga diri mereka sendiri, mengembangkan keterampilan, kesiapan bersekolah, mengikuti perintah, mengidentifikasi huruf. Pada fase ini, anak-anak gemar sekali melakukan penjelajahan terhadap lingkungannya. Fase tufulah, akhir kanak-kanak akhir, 7-14 tahun. Fase ini lazim disebut sebagai masa sekolah. Anak sudah mempunyai kemampuan untuk belajar, menulis, membaca, dan berhitung. Jean Piaget menyebut masa ini dengan fase operasi konkret 7-11 dan operasi formal 11-15. Pada zaman Khalifah Abbasiyah, negara membatasi usia wajib belajar bagi anak-anak minimal 7 tahun karena pembelajaran membaca dan menulis pada anak kurang dari usia tersebut dianggap dapat melemahkan jasmani dan akal mereka. Di sini artinya betapa fase perkembangan anak sangat penting diperhatikan sebagai acuan didaktis. Fase tamyiz mampu membedakan 7-10 tahun. Secara istilah, kata tamyiz adalah kekuatan daya pikir yang dengannya anak mampu menemukan dan menetapkan beberapa makna atau perkataan. Sedangkan secara tanda tamyiz, para ulama memberikan pendapat yang beragam tentang tanda-tanda tamyiz. Sebagian ada yang berpendapat bahwa indikator mumayyiz atau seseorang yang telah tamyiz adalah anak yang mampu memahami suatu pembicaraan dan mampu menjawab pertanyaan dari lawan bicaranya. Seorang anak yang mumayyiz adalah anak yang sudah mencapai usia di mana seorang anak sudah memulai bisa membedakan mana hal yang bermanfaat baginya dan mana hal yang membahayakan dirinya.
Sebagian ulama menyatakan bahwa pada usia ini seorang anak memiliki kemampuan dalam otaknya untuk bisa menggali arti dari suatu hal. Dalam kenyataannya, pada masa ini seorang anak mampu melakukan beberapa hal secara mandiri, seperti makan dan minum. Pendapat lain mengatakan bahwa batasan tamyiz adalah ketika telah mampu membedakan yang kanan dan yang kiri. Abdul Al-Hamid. Fase tamyiz merupakan fase di mana seseorang anak dipersiapkan atau harus mempersiapkan dirinya melakukan peran sebagai Abdullah, sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak perlu memahami siapa Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui tauhid dan bagaimana aturan-aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala berlaku di atas bumi demi menjaga keberlangsungan hidup manusia. Fase ini sesungguhnya dimaksudkan agar manusia siap menjalankan tugas-tugasnya sebagai manusia tak kala manusia telah menjadi manusia dewasa yang terbebani hukum atau taklif. Anak tidak lagi bersifat egosentris, artinya anak tidak lagi memandang dirinya sendiri sebagai pusat perhatian lingkungannya. Anak mulai memperhatikan keadaan sekelilingnya dengan objektif, karena timbul keinginannya untuk mengetahui kenyataan. Keinginan itu akan mendorongnya untuk menyelidiki segala sesuatu yang ada di lingkungannya. Anak keluar dari lingkungan keluarga dan memasuki lingkungan sekolah, yaitu lingkungan yang besar. Pengaruhnya terhadap perkembangan jasmani dan rohani. Mereka mengenal lebih banyak teman dalam lingkungan sosial yang lebih luas sehingga peranan sosialnya semakin berkembang sesuai dengan kemampuan yang telah dimilikinya. Pada fase tamyiz ini anak sudah siap untuk mempelajari ilmu-ilmu hukum terkait bagaimana berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala maupun aturan hukum lainnya seperti ibadah, muamalah, jinayat, dan munakahat. Pendidikan pokok syariatnya setidaknya diharapkan tuntas pada usia 10 tahun atau 12 tahun, sehingga ketika mendapat sudah balik siap menjadi mukallaf. Adanya perintah mengajarkan sholat mengisyaratkan bahwa anak telah memiliki perkembangan perasaan intelek, kedisiplinan, perkembangan religiusitas, dan perkembangan jiwa sosial. Perintah sholat juga mengajarkan kedisiplinan. Salah satunya melalui diperintahkannya untuk sholat adalah ajaran yang didaktis yang erat kaitannya dengan perkembangan anak. Menanamkan disiplin sholat 5 waktu bukanlah hal yang mudah jika tidak dimulai dari diri sendiri, sehingga membutuhkan masa antara untuk sebelum benar-benar terkena hukum taklif. Pada usia ini, anak masih belum dihukum atau dipukul ketika belum mampu menjalankan perintahnya sholat dengan semestinya. Hal yang paling penting ditanamkan adalah memahami makna sholat dan kecintaan melakukannya. Perkembangan berpikir berkembang secara berangsur-angsur. Ingatan anak menjadi kuat sekali sehingga biasanya mereka senang sekali menghafal banyak-banyak. Anak mengalami masa kegembiraan dalam belajar sehingga pengetahuannya dan kemampuannya terus bertambah. Oleh karena itulah, pada masa ini keterampilan fundamental seperti membaca, menulis, dan berhitung telah dikuasai dengan sangat baik. Perkembangan bahasa anak pada fase ini telah sampai pada kemampuan kestabilan bahasa. Dimulai sejak usia 6 tahun, bahasa anak sudah semakin stabil, gaya tuturnya sudah sistematis dan mampu. Saya akan menjelaskan beberapa surah yang berkaitan tentang perkembangan anak usia sekolah. Yang pertama, surah Al-Mu'minun ayat 118 yang berbunyi wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin, yang artinya dan katakanlah Muhammad, engkaulah pemberi ampunan dan berilah rahmat. Engkaulah pemberi rahmat yang terbaik. Penjelasannya adalah ayat ini menggambarkan pentingnya mendidik anak-anak usia sekolah dengan kasih sayang dan memberikan mereka ampunan. Dan ada beberapa aspek yang bisa diambil dari ayat ini, ialah yang pertama keunikan individu, yang kedua pembentukan karakter, dan yang terakhir lingkungan sekitar. Dua ada di surah Al-Baqarah ayat 41 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim.
Wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum wa la takunu awwala kafirin bih wa la tashtaru bi ayati samanan qalilan wa iyaya fattaqun, yang artinya, berikanlah kamu kepada apa yang telah aku turunkan Al-Quran, yang membenarkan apa yang ada padamu Taurat, dan janganlah kamu menjadi orang yang pertama kafir kepadanya, dan janganlah kamu menukarkan ayat-ayatku dengan harga yang rendah, dan hanya kepada akulah kamu harus bertakwa. Ayat ini menjelaskan ketika kita mengajarkan anak-anak kita tentang agama Islam, orang tua juga mendidik mereka tentang pentingnya memahami, menghormati, dan mengikuti ajaran Islam dengan benar. Dan di dalam ayat ini juga membantu pembentukan karakteristik perkembangan anak usia sekolah yang baik seperti kejujuran, ketakwaan, dan kesadaran akan kebenaran. Ada di dalam surah Al-Isra ayat 53 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim wa kulli ibadi yaqulul lati hiya ahsan innasyaitana yanzaghu bainahum innasyaitana kana lil insani aduwwan mubina, yang artinya, dan katakanlah kepada hamba-hambaku hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik benar, sesungguhnya syaitan itu akan menimbulkan perselisihan di antara mereka, sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia. Surah Al-Isra ayat 53 ini membicarakan tentang karakteristik perkembangan anak usia sekolah, yaitu yang pertama pentingnya pendidikan, yang kedua kewajiban orang tua, yang ketiga ketekunan dan kesabaran, yang keempat peran pendidik, yang kelima kemampuan belajar anak, yang terakhir pentingnya nilai dan etika. Jadi ayat ini menggarisbawahi pentingnya pendidikan, peran orang tua, peran pendidik, dan masyarakat dalam membentuk perkembangan anak usia sekolah, baik dari segi pengetahuan dan nilai-nilai.